Tuan, suasana hati Rani sedang buruk. Ada apa? Apa dia bertemu orang gila lagi hari ini? Ya, bisa dibilang begitu. Hati-hati ya, Tuan. Boleh aku masuk, Nyonya? Aku sedang tidak ingin bercanda, Raja. Gadis itu mengambil hadiahnya. Bagaimana aku bisa menghibur Rani sekarang? Afrin, aku sibuk. Tidak. Pertama tutup mata kakak. Afrin, Kakak, tolong tutup matamu. kalau begitu baiklah. Raja, apa-apaan ini? Ini adalah kantorku. Kumohon dengar aku, Rani. Dengar, pria yang sangat menyusahkanmu, ku akan melupakannya dan kekhawatiranmu itu pergi. Oke, baiklah. Sekarang buka mata. Wah, aku belum pernah melihat pena yang begitu indah. Rasanya seolah-olah dibuat memang untukku. Terima kasih, Afrin. Aku belum pernah menggunakan parfum yang luar biasa seperti ini. Rasanya seolah ini dibuat untukku. Andai aku bisa bertemu dengan si pembuat parfum yang luar biasa ini. Di mana aku membelinya? Itu sebenarnya rahasia. Ngomong-ngomong, kau sangat memuji si pembuat parfum ya? Dan orang yang membelinya tidak berarti apa-apa bagimu sama sekali. Terima kasih. Bukan seperti itu cara berterima kasih pada suami. Lalu bagaimana? Hmm? Ini di kantor aja. Lakukanlah seperti pekerjaan pemerintahan kalau begitu. Diamlah. Baiklah, baik. Kalau aku ingin menciummu di kantor, di hadapan semua orang, maka aku letakkan jariku di bibirku. Jika kau juga menginginkannya, maka lakukan hal yang sama. Seperti ini, kau mengerti kan? Aku akan bisa mengerti kalau kau sudah menciumku lebih dulu. Terkadang dalam hal ini aku tidak peduli pada yang lain. Parfum ini benar-benar berbau cinta. Rasanya seperti penciptanya telah menuangkan aroma cinta ke dalam botol ini. Kenapa, Raja? Aku melihat ini adalah sebuah drama. Kau terjatuh dan kau membuatku jatuh juga. Aku harus bagaimana? Jika istri tidak menatap suaminya sejak pagi hari, suami harus melakukan semua ini. Raja, kau tahu kisah anak lelaki yang menangis serigala, bukan? Ya, aku tahu. Tapi aku bukan lelaki yang akan menangisi serigala seperti itu. Aku adalah serigala yang akan melahap seorang gadis yang lembut. Akan aku lahap. Nyonya Rani, inspektur datang untuk menemui Anda. Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan mendobrak semua pintu di rumah ini. Tanpa pintu tidak akan ada yang mengetuk lagi.
Sudah minggir. Ibu, setidaknya aku bisa berharap ibu memiliki sopan santun untuk mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar. Ketika tindakan seorang anak mulai menyakiti perasaan ibunya, maka dia akan lupa sopan santun. Aku tidak mengerti maksud ibu. Aku tidak mengerti surat-surat ini, Iqbal. Apa yang kau lakukan? Kau membangun sekolah amal di tanah ayahmu. Jangan lupa bahwa aku juga memiliki hak atas tanah itu. Dan aku tidak memberikan hakku dengan mudah. Aku tidak akan membiarkanmu membangun sekolah itu. Ini tidak mungkin. Raja Kaal bukan hanya pelakunya, tapi juga orang berdosa yang melakukan kekejaman pada wanita. Selembar kertas tidak bisa memaafkan dia atas apa yang dia lakukan pada ibu, istri, dan juga pada nenekku. Aku tidak menerima keputusan ini. Keputusan pengadilan tidak bisa berubah dengan merobek kertas. Hakim telah memutuskan untuk mengampuni banyak tahanan lama di tanah, kemanusiaan dan perilaku yang baik. Nama Raja Kaal juga ada di dalam daftar, dan dia akan segera dibebaskan. Aku datang ke sini untuk memberitahu kalian semua. Aku akan pergi. Rani, aku mohon. Kau tidak bisa biarkan itu terjadi. Tidak ada jumlah hukuman yang cukup untuk orang jahat seperti dia. Dan dia akan diampuni sekarang. Rani, tolonglah. Lakukan sesuatu, ayo. Hentikan semua perintah itu. Rani, kau adalah pemimpin. Jika kau bicara dengan gubernur, dia pasti akan setuju. Aku akan bicara dan melihat apa yang bisa dilakukan, Raja. Kau salah, Ibu. Ayah percaya pada ibu dan memberi ibu tempat dalam hidupnya. Tapi lihatlah niat ibu. Dia tidak memberi tempat dalam surat wasiatnya. Jadi, secara hukum aku punya hak untuk memutuskan tanah dan propertinya. Segala sesuatu yang menjadi miliknya, baik itu tanah, uang, atau perhiasan, semua itu adalah milikku, Ibu. Bagus. Kau telah mengingat hakmu dengan baik. Tapi kau lupa tanggung jawabmu. Bersama dengan hak ayahmu, memberimu tanggung jawab atas ibu tirimu dan juga saudaramu Afrin. Apa kau lupa? Iqbal kan bisa melupakan dirinya sendiri, tapi tidak janji kepada ayahnya. Kau dan Afrin telah diberikan kenyamanan yang kau inginkan. Tuhan adalah saksinya. Aku bisa menyerahkan hidupku untuk Afrin. Aku sudah memenuhi setiap tugas seorang anak dan kakak. Tapi kau dan aku berbagi hubungan tugas, jadi jangan coba untuk menegaskan klaimmu padaku dan keputusanku. Ibu, aku mendapatkan banyak hal dari peninggalan ayah, kecuali kesabarannya. Jadi aku tidak bisa memberi siapapun kesempatan terlalu banyak. Semakin kau memahami hal ini, semakin baik untukmu. Semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin keras suaranya saat jatuh. Kau juga akan jatuh. Kau juga akan menunduk, Iqbal. Di balik semua ini pasti ada seseorang yang akan membuatmu menunduk. Apa maksudmu kau tidak berdaya? Aku sudah bicara dengan semua orang, Raja. Tapi tidak ada bukti kuat tentang Raja Kaal. Siapapun yang aku ajak bicara mengatakan perilakunya di penjara itu baik. Karena itu hakim telah memutuskan untuk membebaskannya. Ini bukan sekedar hanya sekolah, Salim. Ini adalah impian dari ayahku. Sebelum ibuku merusak semua mimpi ini, aku harus bisa menyelesaikannya. Aku harus mendapatkan persetujuan untuk sekolah. Salim, aku harus bisa menemui pemimpin wanita hari ini bagaimanapun caranya. Dia sedang melakukan drama. Kau tahu benar hal itu kan? Dan aku juga tahu itu. Dan kau juga pasti paham, jika harimau yang terluka dilepaskan dari kandangnya, dia memakan manusia. Jika Raja Kaal keluar, maka lagi-lagi dia mencoba untuk melukaimu, ibu dan juga nenek di sini. Akankah hukum bertanggung jawab untuk itu? Hukum tidak bertanggung jawab, Rani. Begitupun kau. Aku tidak ceroboh, Raja. Aku hanya seorang pemimpin. Itu tugasku untuk melindungi hukum. Tapi aku tidak bisa melanggar hukum. Aku sama sekali tidak mengerti. Ketika wanita harus lebih banyak di rumah daripada di kantor, kenapa mereka mengambil tanggung jawab besar seperti itu? Aku harus menelpon ke rumahnya.
Kau siapa ya? Aku adalah Nawab Iqbal. Beraninya kau menelpon ke rumahku. Percayalah padaku. Aku tidak tertarik berbicara denganmu. Aku tidak berdaya saat ini. Kalau tidak, aku akan memotong tanganku sebelum menghubungimu. Jika itu masalah besar, kau seharusnya tidak menelpon untuk mencampuri urusan pribadiku. Ini bukan gaya atau etikaku untuk mengganggu masalah pribadimu. Pekerjaanku terkait dengan jabatan yang saat ini kau pegang. Telepon ke kantorku dan kau bisa membuat janji dengan Shashif. Dia akan memberimu janji minggu ini. Aku ingin bertemu denganmu hari ini. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Tidak ada yang bisa memerintahku. Tidak peduli dia Nawab atau seorang raja. Halo, Itu artinya aku tidak akan melakukan apapun, Rani. Apa aku tidak akan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh jabatanmu? Apakah kau akan melupakannya? Tapi Raja, aku... Ya atau tidak? Tidak apa-apa, Rani. Ini aku akan melakukan apapun yang harus dilakukan. Raja! Salim dengar. Dia tidak bisa mengurus rumahnya. Bagaimana dia bisa mengurus kota? Aku ingin tahu apa yang dilakukan Raja. Dia melakukan apapun saat marah. Halo, Ratu Gayatri, ini Gubernur. salam Pak Gubernur. Bagaimana menurutmu tentangku? Ada yang penting? Iya, ini sangat penting. Aku tanya, kenapa kau menolak untuk menemui Nawab? Pak, dia berbicara dengan sangat kasar kepada saya. Kau tidak bisa mencampurkan masalah pribadimu dengan pekerjaan pemerintah. Pemimpin Gayatri Singh, Nawab adalah pria yang sangat bereputasi. Kau tidak bisa melakukan ini kepadanya. Dia telah membantu kita pada saat yang kita butuhkan. Jadi aku memintamu untuk menemui Nawab hari ini juga. Aku sudah membuat janji jam 4. Tapi Pak, Ingat, kau tidak boleh terlambat. Keberuntunganku sedang buruk. Aku memukul batu yang sama berulang kali. Aku bukanlah batu. Aku gunung yang tidak seorang pun akan bisa menggerakkan diriku. Istrimu adalah pemimpin wanita. Apakah dia akan menanam gunung di tengah jalan? Beraninya kau bicara soal istriku di sini. Para suami membawa istri mereka ke dunia. Dunia terikat pada menyeret istri di antaranya. Apa maksudmu? Kau mendukung pemimpin wanita. Berpikir bahwa dia juga akan mendukungmu ketika saatnya tiba. Suami yang terus bersembunyi di belakang istri mereka seharusnya tidak keberatan dengan ejekan orang. Kau... Aku senang. Aku senang melihat sikapmu. Jika tidak di rumah, setidaknya di tempat lain kau adalah seorang pria. Bolehkah aku masuk? kau terlambat. Kau bersikeras bertemu denganku hari ini. Ketika aku menolak, kau menggunakan reputasimu dan memaksaku untuk bertemu denganmu. Kenapa? Agar kau bisa datang terlambat 1,5 jam dan memarahi aku. Ketika kau tidak menghargai waktuku, lalu kenapa kau mengharapkan aku untuk menghargaimu? Parfum ini jelek dan tidak enak baunya. Ingat ya, suatu hari akan datang orang dalam hidupmu yang akan menggunakan parfum ini. Di mana kau beli parfum ini? Maaf, kau tidak berhak mengajukan pertanyaan pribadi kepadaku. Kau pikir kau siapa? Pertama kau berbicara dengan kasar kepadaku, lalu kau mengeluh tentang aku. Kau terlambat datang menemui aku, dan ketika aku menanyaimu, kau menanyakan masalah pribadi. Apa yang kau pikirkan?
Apa yang kau inginkan akan selalu terjadi. Hanya karena egomu, tidak bisa membiarkannya kau perlu membuat janji untuk bertemu seorang wanita yang menurutmu adalah boneka, yang menari mengikuti irama dari seorang pria. Jika kau mau, mereka akan duduk. Jika kau mau, mereka akan berdiri. Inilah yang dipikirkan oleh suamimu, bukan diriku. Kenapa aku menyeret suamiku dalam hal ini? Dia adalah alasan kenapa aku terlambat. Bohong. Kau berbohong, Nawab. Nawab Iqbal Khan sampai saat ini tidak pernah berbohong. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi dan tanya kepadanya. Aku tidak pernah percaya pada orang seperti dirimu. Minta maaf kepadaku, atau aku akan pergi. Waktu yang kuberikan kepadamu sudah berakhir. Kau bisa pergi dan mengeluh kepada siapapun yang kau inginkan. Rani Gayatri Rajveer Singh tidak takut pada siapapun. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dan aku juga tidak bodoh. Bagaimana kau bisa meminta maaf kepadaku? Bagimu minta maaf kepada wanita bertentangan dengan kejantananmu. Aku tidak mau bertemu dengan siapapun yang datang terlambat. Aku juga tidak mendengarkan ancaman seorang wanita. Kau pikir kau siapa, pemimpin wanita? Hei, Inspektur. Apa yang mereka lakukan di sini? Apa kau tidak tahu? Seekor singa tinggal sendiri di sarangnya. Bawa mereka pergi, cepat. Kenapa kau sangat marah, Tuan? Ibu, sekarang tidurlah. Aku sedang menunggu raja. Rani, ketika ibu dengar berita tentang pembebasan Kaal, ibu tidak bisa tidur. Ibu benar-benar cemas. Yang dikatakan raja benar. Kaal tidak akan pernah bisa berubah. Ular beracun benar-benar sangat berbahaya. Dan kau telah memancing ular ini, Rani. Jika ular yang terluka dikeluarkan di tempat terbuka, dia akan meracuni kehidupan semua orang. Itu tidak akan terjadi, Ibu. Ada aku. Rani benar, Ibu. Raja Kaal tidak akan bisa menyakiti siapapun saat ada aku. Dia mungkin sudah berubah di penjara. Hanya saja aku yang belum berubah. Aku tahu bagaimana cara menghadapi dia, kan? Jangan khawatir, Ibu. Ayo tidurlah. Maaf, Raja. Aku tidak melakukan apa yang kau katakan, tapi aku tidak berdaya. Nyonya pemimpin, dengan kesulitanku akhirnya aku mendapatkan waktu untuk mengucapkan beberapa kata. Aku harus menyia-nyiakan untuk semuanya. Hanya karena orang ketiga saja. Apa kau tidak marah kepadaku? Tidak sama sekali, Rani. Baru kemudian aku menyadari kalau aku telah bicara kasar padamu tadi pagi. Tolong maafkan aku. Jangan pikirkan semua itu sekarang ini, ya. Jadi apa yang harus aku pikirkan? Ya? Siapa yang kira-kira bisa kau pikirkan? Kau dan semua keinginanmu. Ribuan keinginan dan setiap keinginan layak yang kumiliki. Aku punya banyak keinginan, tapi itu semua masih belum cukup. Raja,
Raja, tolong jangan ganggu aku. Aku punya banyak pekerjaan. Raja, apa? Aku mohon Rani, kau boleh menghancurkan hatiku sampai berkeping-keping. Tapi kau harus tetap makan. Apa kau yang membuat ini? Kau meragukannya? Aku tidak tahu kau bisa melakukan semua ini juga. Hei Nyonya, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Tapi kau tidak bisa memberikan budakmu kesempatan untuk bisa melayanimu secepatnya, ya kan? Selain merusak semua pintu di rumah ini, aku juga akan merusak telepon itu. Di mana kau membeli parfum ini? Minta maaf padaku, atau aku akan pergi. Waktu yang kuberikan kepadamu sudah berakhir. Kau bisa pergi dan mengeluh kepada siapapun yang kau inginkan. Iya. Iya, Ibu. Aku akan memberitahu Kakak. Sampai jumpa. Afrin, apa yang terjadi? Kakak khawatir ya sejak tadi dan bertanya padaku apa yang terjadi. Tidak, aku tidak khawatir. Aku baik-baik saja. Pegang aku dan bilang kalau tidak khawatir. Kau tahu aku tidak suka ini. Dan kakak juga tahu kalau aku tidak suka melihat kakakku khawatir. Sekarang katakan padaku dengan jelas, apa yang dikatakan wanita itu sampai kakak khawatir seperti ini. Kalau tidak, aku akan menelponnya dan bertanya sendiri. Kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak ingin kau berinteraksi dengan seorang wanita yang kurang ajar dan tidak sopan. Kebanggaannya adalah segalanya baginya. Jadi kecurigaanku benar ya? Kakak benar-benar khawatir tentang wanita itu. Kakak, sejak kapan kakak mulai menganggap serius pembicaraan orang luar? Orang lain bisa mengatakan dan memikirkan apapun, apa bedanya? Aku tahu kakak adalah orang yang terbaik di dunia. Dan kakak tidak pernah bisa menyakiti hati wanita. Kakak sepertimu ini adalah anugerah dari Tuhan. Adik sepertimu adalah pemberian Tuhan. Saat kau tersenyum, rasanya hidup seperti tersenyum juga. Biasanya kakak memarahiku. Tapi hari ini kakak terus memujiku. Aku jadi ingin dengar terus. Tapi besok aku harus kuliah. Selamat malam, kakak. Selamat malam. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Raja Kal melarikan diri meskipun ada polisi dan keamanan di sana? Berapa banyak tahanan yang melarikan diri? 3 tahanan dimasukkan ke dalam sel Raja Kaal hari ini. Mereka semua telah melarikan diri. Polisi sudah menangkap 3 tahanan lainnya. Tapi Raja Kaal, dia telah melarikan diri ke Masjid Behrambau. Karena itulah kami memasang brigade di seluruh area. Dan untuk kau Nyonya, kau harus waspada. Aku mengirim beberapa polisi untuk keselamatan kalian. Apapun itu terus kabari aku. Baik Nyonya.
3 tahanan telah melarikan diri bersama dengan Raja Kal. Mereka semua sudah ditangkap. Hanya Raja Kal yang belum tertangkap. Dia terakhir terlihat di Masjid Behrambak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Siapa di sana? Apa kau sudah gila, Rani? Itu bukan pekerjaan pemimpin, tapi pekerjaan polisi untuk menangkap tahanan. Kau tidak boleh keluar sekarang. Rani, apa yang dikatakan Raja itu benar. Kau harus tinggal di rumah sampai Kaal tertangkap. Kalian berdua tahu kan? Kal melarikan diri dari penjara hanya karena satu alasan. Untuk membalas dendam kepada kita. Dia sudah berani menyerang polisi di dalam penjara. Aku tak ingin orang yang tidak bersalah kehilangan nyawanya karena aku. Sebelum Kal membunuh seseorang yang tidak bersalah, aku harus mencarinya. Tapi Rani... Raja, aku sudah memutuskan. Sekarang kau harus memutuskan. Apa kau akan bersamaku atau tidak? Jangan mencoba membuat suara. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Ayo, kembali. 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 Dengar. Aku ingin tempat berlindung. Hanya untuk semalam saja. Aku janji tidak akan ada yang terjadi padamu. Ayo, kembali. Aku tidak Cepat pernah kembali. membiarkan ada kejahatan atau penjahat berada di dekat rumah ini. Aku juga tidak akan membiarkan itu. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini untuk sesaat. Kembali. Afrin! Jika kau pria sejati, bertarunglah denganku. Aku kesini bukan untuk membuktikan kejantananku, tapi untuk melarikan diri. Dia adalah kelemahanmu, tapi dia kekuatanku. Dia akan mengeluarkanku dari Amerika dengan selamat. Ayo, jalan! Kau melarikan diri dari penjara untuk membalas dendam kepadaku, Raja Kal. Mengapa kau melibatkan orang lain? Aku ada di depanmu. Balaskan dendammu kepadaku. Hebat pemimpin, hebat sekali. Kau sangat mengkhawatirkan orang lain, hah? Kau datang kepadaku sehingga aku tidak perlu mengambil masalah. Lepaskan gadis itu, kalau tidak... Kalau tidak apa? Apa kau akan pukul ayahmu? Aku tahu istrimu adalah pemimpin, hah? Tapi senjataku tidak memandang. Apa kau pemimpin atau bukan, hah? Kalau perlu kau yang aku bunuh. Sebelum ayah menembak Rani, ayah harus menembakku lebih dulu. Tidak, Raja. Aku mau saja, tapi aku tidak tertarik membunuh orang yang tidak berguna. Lagi pula secepatnya kau akan menjadi budakku. Tidak peduli seberapa dewasa putranya, dia selalu lebih muda dari ayahnya. Gorgoni. Nyonya pemimpin, Tuan, bagaimana kalian bisa ada di sini? Raja Kal melarikan diri dari penjara untuk membalas dendam. Bagaimana aku bisa tetap di rumah setelah mendengar ini? Lagi pula kota ini adalah tanggung jawabku, Inspektur. Aku sedang mencarinya ketika aku mendengar suara tembakan dan teriakan seorang gadis. Mengikuti suara itu kami sampai di sini. Aku akan menceritakan semuanya kepada Anda, Pak. Bawa dia sekarang. Kemana kau akan pergi dengan pakaian ini? Tadi kau bilang kau mau tidur. Kakak,
ada acara ulang tahun temanku. Jadi kau sudah berbohong kepada kakakmu ini. Kau sudah melanggar aturan rumah. Tidak, Kakak. Kau tahu, keluarga yang wanitanya keluar rumah setelah matahari terbenam akan kehilangan kehormatannya. Afrin, kau telah memanfaatkan cintaku. Kakak, ini adalah kesalahan yang pertama kali ku buat, maafkan. Tanpa sadar. Kesalahan terjadi tanpa disadari. Apa yang dilakukan dengan sengaja disebut dengan kejahatan. Dan kejahatan akan dihukum. Sudahlah Nawab, dia masih muda. Tunggu dulu. Nyonya pemimpin wanita, ini urusan keluargaku, bukan kantormu di mana kau bisa bicara dan aku mendengarkannya dengan tenang. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Kau pikir kau bisa melakukan apa saja? Kau ingin menunjukkan keberanian? Asalkan adikku tidak harus membayar harga keberanianmu itu. Jika ada sesuatu terjadi padanya, maka... Tapi itu hanya kebetulan. Aku tidak mengerti wanita sepertimu yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Kenapa mereka mengganggu dalam hal lain? Urusan keluargaku? Ya, urusan keluargamu. Karena itu nyawa adikku terancam hari ini. Aku menyelamatkan nyawa adikmu, dan kau malah menuduhku. Aku hanya berusaha menyelamatkan hidupnya. Dengar, lebih baik kau tinggal di rumah seperti wanita yang baik. Dan mengenai adikku, hari Nawab Iqbal kan tidak terlalu buruk. Sampai-sampai dia akan mencari bantuan wanita untuk melindungi wanita di keluarganya. Aku merasa kasihan kepada adikmu. Karena pandangan ortodoksmu, dia tidak akan pernah bisa mandiri. Dia akan selalu membutuhkan seorang pria untuk melindunginya. Kau adalah kakaknya, ajari dia agar dia kuat dan juga tidak lemah. Sampai dia membutuhkanmu untuk semuanya. Jangan ajari aku cara membesarkan adikku. Aku tahu itu. Di keluargaku, pria berjalan di depan wanita, bukan di belakang mereka. Kau mengerti itu? Di dalam keluarga kami tidak ada bedanya. Siapa yang berjalan di depan dan siapa yang di belakang. Yang berbeda adalah apakah mereka bersama-sama atau tidak. Hanya orang yang berpikiran sempit saja yang berpikiran seperti itu. Jika seorang suami membantu istrinya maju dalam hidup, maka itu kelemahannya. Tapi kenyataannya adalah pria sejati adalah satu-satunya yang bisa membantu wanita menjadi wanita yang berhasil. Kau mengerti itu, Nawab? Baiklah. Aku akan menyimpan semua pembicaraan ini untuk nanti saja. Terima kasih untuk hari ini. Kau telah menyelamatkan nyawa istriku. Aku minta maaf karena mengganggumu dan juga keluargamu di sini karena ayahku. Percayalah padaku. Itu semua hanyalah kebetulan biasa saja. Tidak ada yang lainnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidup adikku. Aku harap kebetulan ini tidak akan pernah terjadi lagi dan kau harus datang ke sini. Berani sekali kau akan melakukan itu, Afrin. Jika kau keluar rumah lagi, ibu akan patahkan kakimu. Gadis yang tidak tahu malu. Di rumahku, wanita tidak dipukuli. Dengar, aku tidak perlu belajar apapun darimu. Bagaimana cara aku harus bersikap pada putriku? Dan apa yang harus aku ajarkan padanya, Iqbal? Mereka yang sudah melupakan sopan santun. Bagaimana mereka bisa mengajari sopan santun? Jangan lupa bahwa Afrin adalah putriku. Apa yang bisa seorang ibu pikirkan untuk putrinya, Iqbal? 100 saudara tiri tidak bisa memikirkan itu. Kami adalah saudara tiri. Tapi cinta kami nyata. Aku bisa menyerahkan hidupku demi Afrin. Jangan pukuli dia lagi. Baiklah. Kau memberinya banyak kebebasan. Tapi ingat, jika ada yang salah pada dirinya, untuk itu kau harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kau lakukan itu salah, Afrin. Aku menyelamatkanmu dari ibu. Itu bukan berarti aku telah memaafkanmu. Ingat itu baik-baik.
saja aku ingin mendengar suatu kebenaran. Apa kau berada di belakang kaburnya Raja Kal? Dari dalam penjara? Iya atau tidak? Apa yang kau bicarakan, Rani? Jika Raja mampu menahannya, dia tidak akan pernah membiarkan Kaal dibebaskan dari penjara. Itulah yang terjadi, Ibu. Raja Kal melarikan diri dari penjara dan kemudian ditangkap. Pengadilan telah memutuskan bahwa dia tidak akan bebaskan sampai masa jabatannya berakhir. Inilah yang diinginkan Raja. Aku rasa adanya 3 tahanan yang menyerang Kal dan membantunya melarikan diri bukanlah suatu kebetulan. Katakan yang sebenarnya, Raja. Apa kau yang berada di balik kaburnya Raja Kal dari penjara? Apa kau yang mengirim 3 tahanan untuk bertarung dengan Kal? Apakah ini benar, Salim? Itu benar sekali, Tuan Nawab. Kecurigaanmu benar sekali. Anak buahku sudah mencari tahu bahwa 3 tahanan yang melarikan diri dengan Kaal telah mengaku bahwa mereka melakukan itu semuanya demi uang. Dan suami pemimpinlah yang membayar mereka semuanya. Suami yang kau pikir adalah kekuatanmu. Aku akan menjadikannya kelemahanmu, Nyonya pemimpin wanita. Ya. Aku yang membayar ketiga tahanan itu untuk bertarung dengan Kaal. Sehingga pemerintah merasa bahwa Kaal yang berperilaku baik adalah sebuah kepura-puraan. Dan dia tidak akan bisa diampuni. Tapi aku tidak pernah mengira kalau dia akan melarikan diri dari penjara. Mengapa kau melakukan itu, Raja? Apa kau tahu karena tindakanmu, seorang gadis tidak bersalah bisa kehilangan nyawanya? Bagaimana jika terjadi sesuatu kepada Afrin atau Nawab? Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Mungkin yang aku lakukan itu salah, tapi bagiku kau di atas segalanya, benar ataupun salah, Rani. Kau mengkhawatirkan seluruh dunia, tapi aku hanya mengkhawatirkan dirimu. Karena kau adalah duniaku. Untuk menyelamatkan dirimu sangatlah penting bagiku agar kau tetap di penjara. Tidak ada bedanya. Apakah itu benar ataupun tidak bagiku untuk orang dan juga hukum. Ya, aku memang telah melanggar hukum. Tapi aku siap untuk melanggar setiap hukum lagi dan lagi demi Rani yang kusayangi di dunia ini. Kau adalah segalanya bagiku, Rani. Rani, apapun yang dilakukan Raja, itu demi dirimu. Rasa keadilan artinya tidak akan bekerja untuk mengendalikan orang jahat. Nenekmu juga mengatakan hal yang sama. Ya Tuhan, aku mohon jagalah selalu cinta di antara mereka. Maafkan aku, Rani. Aku telah salah. Aku sangat mencintaimu. Aku juga, Raja. Aku juga. Oh Dewi, jika ada yang tahu entah apa yang akan terjadi. Nyonya, setuju atau tidak setuju, aku tetap harus mengubahnya. Kemarin aku sudah bilang kepadamu untuk minta maaf dan membuat janji. Tapi aku rasa kau lupa. Mungkin ingatanmu telah melemah. Ingatanmu lemah, Nyonya pemimpin wanita. Itu sebabnya kau lupa sumpah yang sudah kau ucapkan. Sumpah apa? Untuk setia pada hukum negara. Mungkin kau sedang berbicara tentang sumpah serapahku. Aku telah bersumpah untuk melindungi konstitusi dan hukum negara. Dan aku akan memenuhi sumpah itu. Aku juga sudah membaca undang-undang, Nyonya. Sejauh yang aku tahu, tidak ada hukum yang memberi pemimpin kekuasaan untuk menyembunyikan kejahatan suaminya. Air mata, penipuan, pengkhianatan. Aku menahan 3 trik wanita ini sejak aku kecil. Karena itu jangan coba menampakkan wajah polos di hadapanku. Jika kau pikir kau akan menyelamatkan,
suamimu karena kekuasaanmu. Biar aku beritahu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Raja tidak melakukan kejahatan apapun. Lakukan drama ini di depan anggota partaimu dan orang-orang di Amerkot saja. Karena hari ini aku akan memberitahu bagaimana suamimu membantu Kal melarikan diri dari penjara. Sehingga dia tidak dibebaskan atas dasar perilaku yang baik. Dan dia akan selalu menjadi seorang kriminal di mata hukum. Kau suka berkeliaran dengan bebas, bukan? Hari ini aku akan membongkarmu dan memenuhi semua keinginanmu itu. Diamlah, Nawab. Kau jadi marah. Jika kau ingin aku tetap diam, maka tanda tangani semua surat-surat ini dan setujui proyekku. Jika tidak, Jika tidak, duduklah di sini. Dalam 30 menit, anak buahku akan pergi ke media dan memberitahu mereka tentang suamimu. Kau tidak akan menyukai apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku harus membuat janji pertemuan untuk bicara denganmu, bukan? Hari ini aku memberimu waktu. Kau punya waktu 30 menit. Aku akan meninggalkan surat-suratnya di sini. Dan panggil aku dalam 30 menit. Aku ingin melakukan pekerjaan ini dengan sopan. Kau yang memaksaku untuk bersikeras.